وصل لربك وانحر صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pada saatnya kita akan merasakan suasana Lebaran, dan baru beberapa hari kemarin di Gedanyo kita laksanakan Hari Raya Idul Fitri dan sembahyang Hari Raya Idul Fitri yang mengandung karena perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, yaitu fasholli li rabbika wanhar. Jadi kalimat fasholli di sana maka salatlah wahai Muhammad. Maksud sembahyang di sana adalah sembahyang Hari Raya Idul Fitri. Makanya untuk momentum Lebaran, untuk suasana Lebaran, alangkah spesial di Gedean tambahan itu makna Lebaran tersebut. Itu yang dimaksud dengan Hari Raya. Maka yang harus diketahui, uraya dalam pandangan Islam setahun cuma terulang 2 kali. Yang pertama adalah Hari Raya Idul Fitri, dan yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Maksud daripada uraya adalah hari yang berhak untuk dirayakan. Bahkan berhak dirayakan. Menyebut uraya Idul Fitri berhak dirayakan dikarenakan umat Islam telah mengerjakan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu puasa Ramadan. Maka setelah kita laksanakan, kita selesai kita laksanakan puasa selama sebulan dalam bulan Ramadan dan telah mengeluarkan zakatul fitrah, maka pada saatnya setelah ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat bernilai dalam agama Islam, yaitu puasa Ramadan, kita dianjurkan untuk merayakan hari tersebut. Yang penyebab makna yang menjadi Hari Raya Idul Fitri dirayakan karena setelah mengerjakan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu puasa Ramadan. Adapun Hari Raya Idul Adha juga orang yang pernah untuk dirayakan dikarenakan umat Islam juga telah mengerjakan ibadah yang sangat luar biasa, yaitu haji. Maka setelah dilihatnya oleh umat Islam mengerjakan haji di Baitullah, dan haji termasuk daripada ibadah yang sangat spesial dalam agama Islam, maka dianjurkan kepada beliau untuk merayakan hari tersebut karena telah mengerjakan ibadah yang sangat bernilai dalam agama Islam, yaitu haji. Maka ini adalah uraya kepada kita umat Islam, yaitu setelah mengerjakan 2 ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang sangat spesial dalam agama Islam, yaitu puasa Ramadan plus zakatul fitrah, dan yang kedua yaitu setelah mengerjakan haji, yaitu Hari Raya Idul Adha. Maka urayanya adalah merayakan uraya adalah hal yang dianjurkan dalam agama, karena tak perlu uraya, tak meriahkan uraya sama dengan dia senang karena dia telah mengerjakan ibadah yang sangat luar biasa, senang terhadap perintah Allah Taala yang berupa pahala, sebagaimana firman Allah Taala, wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Seorang yang meraya syiar agama Islam, makanya termasuk hati yang bertakwa. Maka kan demikian, merayakan uraya itu adalah suatu yang dianjurkan dalam agama, tapi ingat, karena ini adalah suatu yang diperintahkan oleh agama, merayakan hari raya hal yang diperintahkan oleh agama, berarti merayakan tersebut harus sesuai dengan agama, tidak boleh keluar dari jalur agama Islam. Maka pada saatnya beliau harap berdiri, beliau merayakan uraya. Banyak umat Islam saatnya merayakan uraya, tapi dengan cara yang sangat salah. Salah satu kemungkaran, salah satu kemaksiatan yang beliau saksikan misalnya, yaitu ketika uraya tak bermaafan antara satu dengan yang lain, sesama laki-laki tidak masalah, tapi yang menjadi masalah saatnya, yang menjadi problem saatnya adalah ketika seorang laki-laki bermaafan dengan perempuan
dengan alasan merayakan raya. Dengan cara juga merayakan raya, tapi dengan cara yang melanggar dengan agama. Maka itu yang merayakan raya, bermaafan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram di raya dengan alasan merayakan raya dengan alasan silaturahmi, yang bukan silaturahmi, yang kemungkaran yang lain. Padahal beliau setelah mengerjakan puasa, setelah beliau melakukan haji, dan Allah Ta'ala kagum ampun dosa beliau seperti bayi yang keluar dari rahim ibunya, sama dengan bersih. Ini setelah puasa, dalam rangka merayakan hari raya, dalam rangka silaturahmi, bermaafan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Maka kata baik kemaafan daripada Allah Ta'ala karena beliau berada puasa ataupun karena haji. Sehingga dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu Imam Ali, menantunya Rasulullah SAW, karena putri Rasulullah, putri kecintaannya Rasulullah dinikahkan dengan Sayyidina Ali. Beliau katakan, Imam Ali mengatakan, al-yawm 'id wal ghadan 'id wa kullu yawm la na'sillah fi fawaid. Hari ini hari raya dan sehingga juga raya. Dan ingat, setiap hari yang kamu hanya bermaksiat kepada Allah Ta'ala dalam hari tersebut, makanya raya. Maka hari raya yang harus kita pahami adalah hari raya yang tidak bermaksiat dalam hari tersebut, ya raya. Karena makna raya adalah dapur agung, uro yang kagum agung Allah Ta'ala, karena alasan kita lepas daripada dosa. Menjadi memahami tanpa bermaksiat dalam suatu hari sama dengan budaya juga ada yang lagi dosa. Ketika tidak ada yang lagi dosa, berarti raya. Karena makna raya adalah uro yang lepas daripada dosa. Maka sangat banyak pada saat-saatnya ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, tidak berhak katakan raya. Karena dalam hari tersebut terlalu banyak kemaksiatan yang dilakukan. Dan yang paling kemungkaran, yang seolah-olah bukan kemungkaran, bukan hal yang melanggar agama, bersama antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram di raya dengan asas yang lain. Makanya bukan suatu hal yang baik, bukan suatu hal yang bagus. Dan juga yang sering terjadi saatnya adalah ziarah kubur. Bukan dia melarang ziarah kubur, bukan. Ziarah kubur menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, ziarah kuburnya merupakan hal yang sangat luar biasa. Tapi yang menjadi masalah, tempat perkuburan dalam makbarah berkumpul antara laki-laki dengan perempuan yang bukan mahram. Ini yang menjadi masalah. Berkumpul antara laki-laki dengan perempuan untuk ziarah yang bukan mahram. Bukan berarti ziarah kuburnya nanti. Ziarah kubur adalah suatu hal yang sangat sunnah. Rasulullah ziarah kubur, tapi caranya harus tetap benar. Ziarah kubur, dia orang akan dikatakan ziarah kubur, kena ziarah kubur, pun urinannya dekat mahram dia, maka tak mudah pada ini. Juga sebaliknya kepada perempuan, kena ziarah kubur, pun orang akan dekat mahram, tak mudah pada ini. Karena menyangka makbarah yang mana niat ziarah kunci ataupun niat ziarah keluarga, tapi kalau berkumpul antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, sama dengan bukan pahala yang didapatkan, tapi adab kepada kubur karena ada kemungkaran pada tempatnya. Maka kalau demikian, itu harus tahu, pikir kembali, itu harus tak benahi pemikiran-pemikiran yang seolah-olah saatnya merupakan hal yang baik, tapi itu suatu kemungkaran. Tapi suatu hal yang tidak bagus untuk dilaksanakan, yang tidak bagus untuk dikerjakan. Maka alhamdulillah, kita yang kalian lakukan ibadah puasa dan kita yang kalian lakukan yang namanya zakatul fitrah, yang mudah-mudahan kita yang wujud di fitrah, karena makna fitrah itu adalah kesucian daripada dosa. Maka mudah-mudahan kalian lakukan puasa dan keluarkan zakatul fitrah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersuci kita daripada segala dosa dan berpujuk daripada neraka. Cuma menjadi suatu pertanyaan, maka dalam agama Islamnya wajib untuk mengeluarkan zakat. Apakahnya zakatul fitrah, adapun zakat harta pada umumnya? Maka jawabannya yang harus diketahui
semua ibadah yang dalam agama Islam, apakah ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, yang kembali alasannya kepada satu. Itu alasannya memperkuat hubungan antara satu umat Islam dengan yang lain yang harus diketahui. Semua ibadah yang ada dalam agama Islam ini kembali kepada satu, bukan untuk kepentingan Allah, bukan. Allah tidak boleh pada ibadah dunia, tapi ibadah yang dilakukan saatnya, apakah ibadah wajib ataupun ibadah sunnah, kembali kepada satu hal, yaitu memperkuat hubungan antara satu umat Islam dengan yang lain. Ini tak logikakan satu persatu, ini tak akalkan satu persatu. Tak kali itu kepada bahkan Allah Ta'ala anjurkan kepada dia, bersunnahkan kepada kita untuk melakukan sholat berjamaah. Maka jawabannya, ketika ada seseorang sering sholat berjamaah, maka akan sering berkumpul antara satu dengan yang lain. Maka ketika sering berkumpul antara satu dengan yang lain dalam momen yang sangat luar biasa, dalam momen yang penuh dengan ketaatan kepada Allah, dalam momen yang disenangkan oleh setiap hamba, maka sering berkumpul tersebut akan membekas dalam hati. Maka dianjurkan yang namanya sholat berjamaah untuk sering berkumpul antara satu manusia dengan manusia yang lain, antara satu umat Islam dengan umat Islam yang lain dalam kebaikan, supaya menanam yang namanya rasa keterkaitan antara satu dengan yang lain. Sering berkumpul sama dengan karena kata hati, karena kata hati antara satu dengan yang lain. Maka sholat berjamaah, sembahyang berjamaah sunnah tujuannya untuk mengikat antara satu hati umat Islam dengan yang lain. Dan maka dalam sidang Allah Ta'ala mewajibkan jamaah Jumat. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, dia kembali juga kepada satu konsep ini, mempererat hubungan antara satu umat Islam dengan yang lain, supaya bina yang perkara. Jadi berkumpul saatnya tanpa ada kepergian, tanpa ada alasannya, karena satu, yaitu untuk menggugurkan kewajiban, berdikari untuk ikhlas. Maka membuka langkah demi ikhlas. Si A ikhlas, si B ikhlas, bertemu antara satu dengan yang lain dalam satu tujuan, yaitu keikhlasan, kami kumpul sehingga dia berkumpul antara satu dengan yang lain hingga yang namanya rasa keterkaitan antara satu dengan yang lain. Jadi contoh, maka Allah Ta'ala wajibkan yang namanya sholat berjamaah. Dan yang kedua, pada umum yang beliau katakan itu zakatul fitrah. Asyidahkan adalah tersisi, adalah tersegi bahwa zakatul fitrah ini adalah mempererat hubungan antara satu dengan yang lain. Maka zakatul fitrah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikeluarkan kepada orang yang tidak mampu, yang mampu dan keluarkan zakatul fitrah supaya dirinya kita salurkan kepada orang yang tidak mampu di orang lain. Maka bedanya adalah rasa peduli antara satu umat Islam dengan yang lain. Ketika Allah Ta'ala beliaukan rasa peduli antara satu dengan yang lain, berarti mempererat hubungan antara satu dengan yang lain. Zakatul fitrah wajib. Dan kalau kita menggunakan konsep semua ibadah yang ada dalam agama Islam kembali kepada satu hal, mempererat hubungan antara satu umat Islam dengan yang lain, yaitu terkandung dalam firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kami tidak mengutus engkau kecuali untuk menanamkan rasa rahmat, untuk menanamkan rasa kasih sayang lil alamin, yaitu di segenap alam yang ada, untuk menanamkan rasa rahmat antara satu dengan yang lain. Ini tujuan Allah Ta'ala mewajibkan kepada beliau dan disunnahkan kepada kita ibadah-ibadah yang karena dalam agama Islam kembali kepada satu hal, yaitu rahmat, kembali kepada satu hal, yaitu kasih sayang. Maka nyambung poin yang harus kita ingat ini. Yang pertama, urut raya itu adalah urut yang terlepas daripada dosa, sampai di gedanya. Sering sampai pada urut raya itu tak layakkan dengan cara yang salah. Dan juga dalam kitab Al-Bidri, karangan salah satu ulama Mesir, beliau mengatakan, laisal 'id liman lam yasal jadid, walakinnal 'id liman ta'atuhu tazid. Uraiannya bukan urut yang baik jadi baru, laisal 'id liman lam yasal jadid.
Uraya itu bukan huruf yang identik dengan harus pakai baru, bukan. Tapi mesti uraya lima ta'at mutazid. Uraya adalah huruf yang bertambah ketaatan pada huruf tersebut, akhirnya uraya. Jadi uraya tidak mesti pakai baju baru, tapi yang dimaksudkan uraya huruf yang bertambah yang memanjang ketaatan. Maka mudah-mudahan punya saat ini kita bersama tak lakukan kesalahan yang karena anak itu telah diampun Allah Subhanahu wa taala, tak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ulang di momen yang akan datang muraya kita muraya tak rayakan muraya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin beliau akan dengan rukun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه